berkat-berkat surgawi yang berkelimpahan. Dengan ucapan syukur kami akan terima berkat-berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Kita berjumpa lagi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah senantiasa sambil doa. Dan semua terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Silakan duduk, saya baca sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apalagi? Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini firman Tuhan. Bukan kebetulan, seselfie di mana? Terima kasih seselfie Nyonya Pawele. Bukan kebetulan saya cari-cari firman ini. Ada kok ayat firman Tuhan yang mirip berjaga-jaga dan berdoa lah ya toh. Ada. Tapi ini kok pas waktu saya dikirim WA itu, ada WA group. Ini ayatnya yang saya mau cari dan ketemu. Itu bukan kebetulan, amin. Bukan kebetulan. Itu kerja Tuhan. Saya buka WA, lalu yang saya cari itu sudah buka-buka Alkitab, ketemu melalui hamba Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara kasih, nah, ini waktu saya ketemu ini, saudara kasih, sebetulnya ini adalah relevan, berkaitan dengan COVID pandemi 19 yang sekarang. Setelah itu saya renungkan. Firman Tuhan ini 2000 tahun yang lampau memang. Tetapi firman ini terus up to date. Berlaku hingga saat ini seperti yang saya alami dan saudara alami. Kenapa COVID? COVID ini sesungguhnya kata Tuhan pada saya dan pada saudara. Sekali lagi, saya juga berdoa beberapa hari. Termasuk tadi subuh saya berdoa, Tuhan, memang suaraku yang kau pakai, tapi itu adalah firman-Mu yang saya sampaikan. Berfirmanlah dan aku sampaikan firman-Mu pada jemaat-Mu sebentar di gereja saya. Ini firman Tuhan. COVID-19 sebetulnya adalah lonceng, bel yang sangat keras ke semua manusia di muka bumi. Flu babi, manusia angka enteng. AIDS, manusia masih ada nantinya, tidak apa-apa, tidak semua kena AIDS. Tetapi setelah saya ajak saudara merenungkan, COVID-19 ini melanda semua manusia yang diciptakan Tuhan. Apakah Tuhan menghukum? Bukan. Tuhan memberikan lonceng-lonceng kematian. Jangan mati di dalam dosa. Tuhan memberikan lonceng. Bel. Hei. Kematian tidak ada yang bisa menduga. Kematian ada di depan matamu, Ambarita. Sedang apa kamu sekarang? Kematian ada di depan F2. Sedang apakah F2?
Kematian ada bagi orang semua manusia. Tetapi yang paling penting, kematian di hadapan anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Sedang apakah kita sekarang? Kata firman Tuhan tadi yang kita baca. Berjaga-jagalah dan berdoa. Saya yakin kalau berdoa pasti sudah, saudara kasih. Minimal doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Saya yakin saudara kasih sudah melakukan hal itu. Tapi bukan saja itu yang dimasukkan. Suka, mau atau tidak mau, semua manusia sekarang ini takut. Maksud saya, takut. Tetapi ketakutanku, kuserahkan pada Tuhan. Kalau toh Tuhan panggil saya, berarti Tuhan ada di dalamku. Tidak menjadi masalah kematian bagi saya. Juga bagi saudara. Amin. Ini yang penting. Kita lihat. Ini orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tahu kesehatan. Mengatakan pertama ya, saudara kasih. Itu diharuskan. Yang dikatakan pertama, cuci tangan. Sering. Bukan sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Cuci tanganlah dengan air yang mengalir. Yang tercurah. Ada ayatnya Yesaya 1 ayat yang ke-16. Tolong dibaca. Yesaya 1 ayat 16. Ya. Basuh. Nih. Basuhlah. Basuhlah. Bersihkanlah dirimu. Kalau COVID, ini soal kesehatan kan? Bukan soal kematian. Kesehatan. Ya. Nah, kalau COVID menyuruh pemerintah basuh, cucilah tangan sesering mungkin. Basuh artinya apa sih? Berarti harus bersih. Kita harus bersih. Sering cuci tangan untuk kesehatan, bersih. Bukan hanya waktu mau makan, bukan waktu selesai makan, bukan waktu kita hanya waktu mandi. Saya yakin saudara kekasih semua sini datang pasti bersih. Amin. Kalau ada yang tidak mandi kecuali karena mungkin flu dan sebagainya ya, pasti yakin saudara udah mandi, saya udah mandi. Haleluya. Maksudnya apa sih? Bahwa kita datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, saudara datang dari rumah berkorban segala-galanya. Saya yakin berkorban kok, tidak hanya materi. Anda datang, saya datang ke gereja ini, kita harus dalam keadaan bersih hatinya. Datang ke gereja ini untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Bukan untuk melihat saya, melihat istri saya, melihat Pak Elisa, melihat. Bukan hanya melihat. Tetapi bersih hati kita, itu yang dapat melihat Tuhan. Amin. Itu kan harus orang yang kudus. Seperti apa itu? Mungkin saudara kekasih, hari Sabtu kemarin, ada yang sudah bersiap-siap. Itu, Tuhan lihat loh. Ini pakaianku, ini nanti pasangannya, ini dasi saya kalau laki-laki. Ini itu dilihat, dihitung Tuhan. Itu artinya bersiap-siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan penampilan maksud saya. Tapi yang paling penting adalah kita bersih. Kalau ada dosa Tuhan, saya mau beribadah ke Buka Bumi 49. Sucikan saya. Ada dosa Tuhan yang saya lakukan. Mungkin saya tidak sadar atau sadar Tuhan. Ampun Tuhan. Inilah yang dikatakan bersih. Sehingga kalau kita bersih, Anda dapat melihat Tuhan melalui firman-Nya. Anda akan menerima firman ini sekalipun keras. Dan saudara akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Saya pun demikian. Kalau firman itu sungguh-sungguh, tapi bukan menerima pribadi. Firman itu datang dari surga melalui hambanya. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Itulah aku orang berdosa. Di saat itu,
Tuhan berkata pada saya, pada saudara, pada kita, kau ampuni kau, kau berkati kau. Sehingga ibadah tidak sia-sia. Bersih. Ingat ya tahapannya, saya ikuti tahapannya ini. Kita harus bersih. Bersih hati. Bersih tubuh, yes. Tetapi yang paling penting, bersih hati. Doakan saudara kita yang mengecuakan kita. Yang kedua, nah sengaja saya pakai ini, saudara, saya mempropagandakan, mempromosikan masker. Yang kedua kata pemerintah apa? Pakai masker kemana kau pergi? Semua pakai masker, haleluya. Atau ada yang belum pakai aja nanti, haleluya. Masker. 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 Nah, bahasa Batak nih. Masker. Masker. Apa artinya masker? Masker ini adalah alat filter. Alat penyaring. Artinya, di udara ini, yang kita tidak bisa lihat, saya tidak mengharapkan. Mungkin ada di pojok itu, si corona itu. Namanya cantik ya, corona. Toyota Corona bagus loh. Ya, masih ingat ya, Toyota Corona itu sedan bagus banget. Ini si corona itu bisa aja di situ. Saya tidak mengharapkan. Saya yakin gereja ini sudah disucikan Tuhan. Haleluya. Jangan takut datang ke gereja. Tetapi jaga kebersihan. Artinya saudara kasih, masker ini. Artinya yang masuk ke tubuh manusia, kita ini, yang masuk ke tubuh manusia ini, ke tubuhku ini, gak boleh sembarangan. Oksigen atau makanan. Jangan sembarangan. Filter. Saudara kasih, maksudnya apa? Ada orang Kristen, saudara jangan termasuk dalam hitungan itu. Dia Kristen. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan malah. Nggak tahu menyembah apa itu. Tetapi, tahu apa ini? Tetap menghisap roh. Saudara lihat ini pergerakan saya tidak mau pegang rokok juga, saya alergi, nggak mau. Tetap merokok. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa demikian? Saudara kasih, itu saya dahulu, sudah saya tinggalkan. Ada ayatnya saudara kasih. Bahwa yang masuk ke tubuh kita ini nggak boleh sembarangan, harus selektif. Ayub. Saya baca saudara kasih. Ayub 20. Ayat 12, ini nasihat. Memberi sehat tubuhmu, jiwamu, rohmu. Roh kita semuanya, haleluya. Ayub 20, ayat 12. Ini ayat firman Tuhan yang saya temukan 42 tahun yang lampau. Tahun 76, 44 tahun yang lampau. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, dalam mulut. Kalau merokok itu manis-manis loh, ada manisnya loh. Siapa yang sudah nyandu rokok, pasti tidak usah saya ceritakan. Saya sudah pernah nyandu rokok. Sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya, serta tidak melepaskannya, nggak bisa lepas. Udah candu. Malah lebih baik nasi dikurangi satu genggam, asal jangan merokok, asal rokok. Dan menahannya pada langit-langitnya, ditahan. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya, racun. Kalau orang merokok, seperagakan dia harus dihisap, lalu si lidah itu naik ke atas, terasa nikmatnya memang. Itulah candu nikotinnya. Jangan lakukan itu. Saya bukan mengajari merokok, berhenti merokok. 44 tahun yang lalu saya berhenti merokok. Dan sampai nanti saya dipanggil Tuhan, tidak merokok. Pegang pun saya nggak mau. Jadi, kita yang sudah menjadi anak Tuhan, di
tidak boleh sembarangan masuk makanan atau apapun ke dalam tubuh ini. Amin? Jangan sembarangan. Ini ada ayatnya. Ini bagi saya rokok. Ini pengertian rokok bagi saya. Makanya saya begitu ketemu ayat ini tahun 76. Tahun 76 begitu ketemu, stop saya. Stop. Tidak akan. Tapi saya nggak benci perokok ya. Rokoknya yang ku benci, rokoknya yang saya benci. Perokoknya tidak. Ya kalau ini kali Pak Elisa tahu. Di rumahku ya, di kamar mandi juga ada. Dilarang merokok, kan begitu. Boleh. Puji Tuhan. Itulah artinya masker ini. Jadi artinya masker ini tidak boleh sembarangan kita masukin apapun dalam tubuh ini. Seleksi. Filter. Itu artinya masker menurut pemerintah kesehatan. Yang ketiga saudara kasih, yaitu kata pemerintah, jangan berkerumun. Berkerumun di sini itu berpesta pora. Jangan suka berpesta pora. Ada ayatnya. Kita baca aja di Lukas 21. Lukas 21 yang tadi ayat 34. Saya baca saudara kasih. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya dibatasi. Jangan suka pergi berkerumun. Ada memang yang tidak bisa dihindari, harus berkerumun. Contohnya saya kemarin perpanjang STNK Pak ke Soreang. Prosesnya lama, 3 jam lebih. Saya 6:30 udah nyampe di sana, tapi dibukanya 8:30. Saya nomor 7. Antri. Berdiri Pak. Di Soreang. Karena saya kabupaten. Kemudian saya lihat ke belakang mengular. Orang berputar gitu. Berarti ratusan ya. Berarti berkerumun kan? Itu tidak bisa dihindari. Harus berkerumun. Harus berkerumun. Itu boleh kalau yang begitu karena terpaksa kan? Terpaksa harus. Harus saya berkerumun. Tetapi yang tidak boleh itu gini. Kalau boleh, hindari berkerumun. Contohnya arisan. Saya tidak ikut arisan sekarang. 4 arisan yang saya ikuti, tidak mau saya datang. Saya hindari. Terus uangnya digimanain? Transfer. Sama aja kok. Gara-gara daging segini saya harus sakit, ngapain? Bodoh saya. Gak mau. Om, hamba ini. Om, kenapa nggak nongol? Nggak pernah dari firman Tuhan kan ini. Saya katakan baca firman Tuhan masing-masing. Saya sedang menaati firman Tuhan gitu. Saya mah menunggu saya datang. Saya tolak. Karena kasih Soreang. Ya itu. Ini keburukan juga ada keburukan. Entah kenapa. Saya setelah di dalam bukan nomor 7 Pak, nomor 47. Di mana selipnya saya nggak tahu, nggak bisa nanya. Kalau ditanya malah dilama-lamain, dia nggak diciriin kan. Nomor 7 jadi 47. Berarti lama ya, saya lama. Tidak apa-apa. Karena saya kalau nanti protes lebih lama diciriin. Bisa sampai jam 4 sore saya nanti jam 3. Udahlah. Saya udah lama berdiri, saya duduk di kursi. Saya kasih. Ada anak muda, saya kasih. Seorang anak muda. Padahal sudah ditulis di situ, cross ya. Ada lagi tali apa itu? Lakban, gini. Jaraknya harus 1 meter. Duduk di tengah, si lakban itu sampai soek. Kumaha.
Dek, itu ada larangan. Memang pergi tapi mukanya manyong, papaya. Tapi saya nggak marah, dia marah, saya nggak marah. Demi untuk kesehatan, jaga jarak. Berkerumun, saudara kasih. Saudara yang kasih, itu adalah harus saya hadapi. Seperti saudara dan saya sekarang ini, kita kan berkerumun. Boleh berkerumun. Tidak dilarang. Tetapi yang keempat, nah ini, di saat kita berkerumun, dikatakan oleh firman Tuhan, Ulangan 23:9, ada ayatnya semua. Ulangan 23:9 dikatakan begini, apabila barita maju dengan tentaramu, kalau tentara melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Covid jahat loh. Covid mematikan. Artinya kalau kita pergi, maka kita itu jaga diri, jaga jarak. Tegur kalau ada yang salah, jangan diam. Kalau saudara nggak berani menegur, Anda pergi, jauhi. Puji Tuhan si anak muda itu pergi walaupun dengan muka yang marah, tidak apa-apa. Jadi kalau kita berkerumun, terpaksa berkerumun, kita harus jaga jarak. Itu kan kata pemerintah. Kita menaati itu. Di firman Tuhan sudah ada semuanya aturan itu. Tinggal Philadelphia 2 dan saya mau nggak menaati itu. Saudara mau? Amin. Saya mau. Dengan kekuatan dari Tuhan, saya mau. Sehingga kita diluputkan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Saya katakan pada saudara, COVID tidak tahu, bentuknya pun saya nggak tahu, walaupun ada berbunga-bunga itu kata orang itu. Tapi seperti apa COVID tidak tahu. Tetapi kalau COVID itu kena kepada orang dan agak lama ditangani, meninggal, mati. Philadelphia 2 akan dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari semua penyakit, asal kita berjaga-jagalah sambil berdoa. Saudara waktu duduk di sini, begitu tadi masuk, berdoa bukan? Dan berjaga-jaga. Bukan hanya di sini. Yang paling penting adalah di waktu kita berkerumun. Harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Supaya kita selamat dari penyakit yang diizinkan oleh Tuhan. Ini diizinkan Tuhan. Sekali kembali kepada firman Tuhan. COVID ini diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita orang-orang yang beriman ini, yang percaya pada Tuhan ini, belajar, ini bicara, ini sebetulnya ini bicaranya Tuhan, cara Tuhan berbicara ini. Supaya kita harus lebih dari orang-orang yang di luar sana. Amin. Harus lebih. Terima kasih pada Ibu Sulastri juga tadi pagi, saya dapat WA, pakai masker, 250.000. Bukan soal 250.000-nya itu, bukan. Tapi malu dong. Pakai mobil tidak pakai masker, pakai motor tidak pakai masker, dan sebagainya. Jangan karena 1.000.000 atau 250.000 maka kita baru taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada pemerintah. Tuhan Yesus akan menjaga kita semua, anak-anak yang ada di Philadelphia 2, bahkan yang di luar sana, asal taat kepada firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, tolong musik, iringi saya. Haleluya. Tuhan, nasihat-Mu sudah kami terima. Kami tinggal lakukan bersama Roh-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi orang yang taat. Yang takut pada Tuhan. Bukan takut sama COVID. Bukan takut sama corona. Kami takut kepada Tuhan Yesus. Zaman sekarang. Berjagalah. Lihat dunia, bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar. Berlindunglah dalam sana.
Semua kita menyanyi doa kita pada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Yesus besar, COVID kecil. Yesus terlebih besar. Undang dalam hatimu, di dalamku, di dalam Yesus, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Oh, selama-lamanya di dalamku. Di dalamku selama-lama, di dalamku, haleluya, di dalamku selama-lamanya, haleluya, 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 haleluya. Renungkan firman Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa kami dalam surga, siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami masih hidup sampai hari ini, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami banyak salah, banyak dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau meluputkan kami dari kejadian ini. Haleluya. Bila Tuhan bersama kami, semua apapun yang menakutkan, yang mematikan, akan Tuhan halaukan dari kami. Haleluya. Kami tidak takut datang ke gereja, karena kami bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari, siang hari ini. Berkati juga saudara kami yang masih di rumah. Boleh datang dengan iman minggu depan, bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami jadi saksi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Philadelphia 2 sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya kembalikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat-berkat sorgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya tetap menjadi bagian milik kami sekalian. Saat ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.